Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syafira Nabila dengan NIM 220803102062. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penetapan margin dan harga jual sebagai ujian akhir semester mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Langsung saja, margin sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah laba berdasarkan tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar. Menurut Karim, secara teknis yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah presentasi tertentu yang ditetapkan per tahun. Perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan sebagai 30 hari. Perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan sebagai 12 bulan. Margin dalam perbankan syariah sendiri ditetapkan dalam empat hal. Yang pertama, margin keuntungan hanya terdapat dalam jual beli. Yang kedua, presentasi pembagian keuntungan berdasarkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, margin keuntungan adalah hak penjual dan merupakan bagian dari harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Yang keempat, tidak ada yang diragukan margin keuntungan atas transaksi jual beli. Penetapan margin keuntungan sendiri itu ada tiga. Yang pertama, referensi margin keuntungan yang dimaksud dengan referensi margin keuntungan adalah margin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO atau Asset and Liability Management Committee Bank Syariah. Penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul, dan saran dari tim ALCO Bank Syariah. Yang kedua, penetapan harga jual setelah memperoleh referensi margin keuntungan. Bank melakukan penetapan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan harga beli atau harga pokok atau harga perolehan bank dan margin keuntungan. Rumusnya sendiri adalah referensi margin keuntungan ditambah harga beli atau harga pokok bank sama dengan harga jual. Yang ketiga adalah pengakuan eh, angsuran harga jual. Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli atau harga pokok dan angsuran margin keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung menggunakan empat metode. Yang pertama ada metode perhitungan margin menurun. Yang kedua, margin keuntungan rata-rata. Yang ketiga, margin keuntungan flat. Yang keempat, margin keuntungan anuitas. Untuk perhitungan nilai margin sendiri terdapat tiga cara. Yang pertama margin laba aman atau laba bersih. Yang kedua ada margin laba kotor. Yang ketiga ada margin laba operasional. Margin laba bersih. Margin laba bersih berfungsi untuk mengetahui keuntungan yang diraih perusahaan dalam satu periode tertentu. Nah, berikut adalah formula atau rumusnya. Margin laba bersih sama dengan total pendapatan dikurangi HPP, dikurangi biaya operasional, dikurangi biaya pajak, dikurangi biaya lain-lain, dibagi total pendapatan dikalikan 100%. Contoh kasusnya, ketika kamu sedang menjalankan perusahaan yang memiliki pendapatan sebesar 40 juta. Di luar pendapatan tersebut, kamu juga memiliki HPP sebesar 8 juta. Ketika membuat sebuah produk. Kemudian, kamu juga mengeluarkan biaya operasional sebanyak 6 juta, pajak sebanyak 3 juta, dan biaya lain-lain sebanyak 3 juta. Nah, berapa margin bersihnya? Tadi rumusnya adalah total pendapatan dikurangi HPP, dikurangi biaya operasional, dikurangi biaya pajak, dikurangi biaya lain-lain, dibagi pendapatan dikalikan 100%. Kemudian kita masukkan sesuai dengan yang ada di soal tadi. Sehingga margin bersih sama dengan 40 juta dikurangi 8 juta, dikurangi 6 juta, dikurangi 3 juta, dan dikurangi 3 juta, dibagi 40 juta dikalikan 100%. Jadi, margin laba bersihnya adalah 50%. Kemudian selanjutnya adalah margin laba kotor. Perhitungan dalam margin kotor diperoleh dengan cara total pendapatan dikurangi dengan HPP, lalu dibagi dengan total pendapatan dan dikalikan 100%. Nah, ini adalah rumusnya. Total pendapatan dikurangi HPP dibagi total pendapatan dikalikan 100%. Contoh kasusnya, ketika kamu menjual topi dengan harga 50.000, nah saat memproduksi topi tadi HPP-nya itu sebesar 30.000. Nah, berapa sih margin kotornya? Kita masukkan sesuai rumusnya. Jadi 50.000 dikurangi 30.000 dibagi 50.000 dikalikan 100%. Jadi total margin kotor yang dihasilkan adalah sebesar 40%.
Kemudian yang terakhir ada margin laba operasional. Nah, cara menghitung margin laba operasional adalah dengan membagi laba operasi dengan pendapatan, lalu dinyatakan sebagai presentase. Nah, rumusnya adalah pendapatan dikurangi HPP, dikurangi biaya administrasi, dibagi pendapatan dikali 100%. Contoh kasusnya, pada tahun 2022, perusahaan yang kamu jalankan memiliki pendapatan sebesar 250 juta dengan harga pokok penjualan atau HPP-nya sebesar 100 juta dan biaya administrasinya sebesar 37.500.000 rupiah. Berapakah margin operasionalnya? Kita masukkan sesuai rumus, yaitu 250 juta dikurangi 100 juta dikurangi 37.500 juta, 37.500.000 rupiah dibagi 250 juta kalikan 100%. Jadi margin laba operasionalnya adalah 45%. Nah, konsep margin dalam murabahah sendiri itu menurut Perwata Atmaja dalam bukunya pada tahun 2005, margin murabahah merupakan selisih dari harga jual dikurangi harga beli. Lebih lanjut, beliau juga mengatakan bahwa praktik dagang Rasulullah bisa diterapkan di bank syariah pada pembiayaan murabahah. Bahwa perhitungan margin murabahah dengan mencontohkan perdagangan yang dilakukan Rasulullah, yaitu cost recovery ditambah dengan keuntungan yang diinginkan bank. Cost recovery sendiri merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan yang dapat didekati dengan membagi jumlah proyeksi biaya operasional bank dengan target volume pembiayaan murabahah bank. Nah, kesimpulan dari materi ini tadi adalah margin merupakan ukuran penting dalam bisnis yang menunjukkan tingkat keuntungan suatu usaha dibandingkan dengan pendapatan atau biaya yang dikeluarkan. Margin digunakan untuk menilai efisiensi operasional, daya saing harga, dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Terdapat beberapa jenis margin seperti gross margin atau margin kotor, operasi margin atau margin operasional, dan net margin atau margin bersih yang masing-masing memberikan gambaran berbeda tentang profitabilitas pada tingkat operasional perusahaan. Margin yang tinggi mencerminkan bisnis yang efisien dan memiliki kontrol biaya yang baik, sedangkan margin yang rendah dapat menjadi tanda masalah dalam struktur biaya atau strategi penetapan harga. Untuk meningkatkan margin, perusahaan harus mengoptimalkan biaya produksi, meningkatkan efisiensi, atau menciptakan nilai tambah yang lebih besar pada produknya. Secara keseluruhan, margin adalah indikator kunci dalam mengevaluasi kesehatan keuangan dan keberlanjutan jangka panjang suatu perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.